Di sini saya akan menceritakan silsilah dari Sunan Derajat. Yuk, simak videonya. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Qasim adalah anak dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Raden Rahmatullah atau Raden Rahmat. Ibu dari Sunan Derajat adalah Dewi Condrawati alias Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat memiliki istri bernama Dewi Supiah, putri dari Sunan Gunung Jati, yang kemudian memiliki anak bernama Pangeran Rekayana atau Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wuryan. Setelah itu, Sunan Derajat menikah dengan Nyai Kemuning, putri dari Mbah Mayang Madu dari Desa Jelak. Sunan Derajat juga menikah dengan Nyai Retno Ayu Chandrawati yang merupakan putri dari Adipati Kediri Raden Suryadilga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Nur Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Julpamir Falhuda asal kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Sunan Derajat. Sejak kecil ia mendapatkan pendidikan agama Islam di pesantren ayahnya Ampel Denta. Setelah mendapatkan cukup ilmu agama, Sunan Ampel memerintahkan putranya untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara para wali, mungkin Sunan Derajat yang punya nama paling banyak. Semasa muda ia dikenal sebagai Raden Qasim, Kasim, atau masih banyak nama lain yang disandangnya di berbagai naskah kuno. Misalnya Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muria Pada, Raden Imam Maulana Hasim, Sema Sekeh, Pangeran Syafruddin, Pangeran Kadrajat, dan Mas Musaik Munat. Dia adalah putra Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyi Ageng Manila alias Dwi Condrawati. 4 putra Sunan Ampel lainnya adalah Sunan Bonang, Siti Muntasia yang dinikahi Sunan Giri, Nyi Ageng Maloka yang diberi istri Raden Patah, dan seorang putri yang disunting Sunan Kalijaga. Akan halnya Sunan Derajat sendiri, tak banyak naskah yang mengungkap jejaknya. Ada yang menceritakan Raden Qasim menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di kampung halamannya di Ampel Denta, Surabaya setelah dewasa. Ia disarankan ayahnya, Sunan Ampel, untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Perjalanan ke Gresik ini merangkumkan sebuah cerita yang kelak berubah menjadi legenda. Syah dan belayar Raden Qasim dari Surabaya dengan menumpang biduk nelayan. Di tengah perjalanan, badai terseret perahunya dan ombak pecah dihantam di daerah Lamongan. Sebelah barat Gresik, Raden Qasim selamat dengan berpegangan pada dayung perahu. Kemudian ia ditolong ikan cucut dan ikan talang. Ada juga yang menyebut ikan cekalang. Dengan menunggang kedua ikan tersebut itu, Raden Qasim berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak Banjarwati. Menurut Tarik, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Di sana, Raden Qasim disambut baik oleh tetua kampung bernama Mbah Maya Madu dan Mbah Banjar. Konon, kedua tokoh itu diislamkan oleh pendakwa asal Surabaya yang juga terdampar di sana. Beberapa tahun sebelumnya, Raden Qasim kemudian menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, putri Mbah Mayang Madu. Di Jelak, Raden Qasim mendirikan sebuah surau dan akhirnya menjadi pesantren dengan tempat mengaji ratusan penduduk. Jelak yang semula cuma disusun kecil dan terpencil, lambat laun berkembang menjadi kampung besar yang ramai. Namanya berubah menjadi Banjaranya. Selang 3 tahun, Raden Qasim pindah ke selatan, sekitar 1 kilometer dari Jelak, ke tempat yang lebih tinggi dan terbatas dari banjir pada musim hujan. Tempat itu diberi nama Desa Derajat. Namun, Raden Qasim yang mulai dipanggil Sunan Derajat oleh para pengikutnya masih menganggap tempat itu belum strategis sebagai pusat dakwah Islam. Sunan lantas diberi izin oleh Sultan Demak, penguasa Lamongan kala itu, untuk membuka lahan baru di daerah perbukitan di selatan. Lahan berupa hutan belantara yang dikenal penduduk sebagai daerah angker. Menurut kisah Sahibul, banyak makhluk halus yang marah akibat pembukaan lahan itu. Mereka mendampingi penduduk pada malam hari dan menyebarkan penyakit. Namun, berkat
berkat kesaktiannya, Sunan Derajat mampu mengatasinya. Setelah pembukaan lahan Rambung, Sunan Derajat bersama para pengikutnya membangun baru seluas sekitar 9 hektar atas penunjuk Sunan Giri. Lewat mimpi, Sunan Derajat menempati sisi perbukitan selatan yang kini menjadi kompleks pemakaman dan dinamai Dalam Duur. Sunan mendirikan masjid agak jauh di barat tempat tinggalnya. Masjid itulah yang menjadi tempat berdakwah, menyampaikan ajaran agama Islam kepada penduduk. Sunan menghabiskan sisa hidupnya di Dalam Duur hingga perahu peninggalan Sunan Derajat, termasuk dayung yang dulu pernah menyelamatkannya. Sedangkan lahan bekas tempat tinggal Sunan kini dibiarkan kosong dan dikeramatkan. Sunan Derajat terkenal akan kearifan dan kedermawanannya. Ia menurunkan kepada para pengikutnya kaidah tak saling menyakiti, baik melalui kata maupun perbuatan. Bapang dan simpangi, anak catur mungkur. Demikian petuahnya. Maksudnya, jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain apabila melakukan perbuatan itu. Sunan memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah dengan cara-cara bijak tanpa pemaksaan dalam menyampaikan ajarannya. Sunan menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan di pesantren. Selanjutnya yang ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang cara keempat yaitu melalui kesenian tradisional. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pengkur dengan iringan gending. Terakhir, ia menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ada 3 benda peninggalan Sunan Derajat yang terkenal, yaitu gamelan Singo Mengkok, batik derajat, dan daun lontar bertuliskan surat Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Singo Mengkok. Singo Mengkok adalah seperangkat alat gamelan yang merupakan peninggalan Sunan Derajat. Singo Mengkok ini adalah gamelan yang dipakai Sunan Derajat pada saat berdakwah dan digunakan untuk mengiringi nyanyian atau tembang. Tembang tersebut adalah tembang pangkur yang merupakan tembang yang berisi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Simbol Singo Mengkok tersebut terletak di bagian bawah dari gamelan. Gamelan Singo Mengkok ini terdiri dari gender, gambang, peking, siter, bende, dan kenong. Di manakah kompleks pemakaman Sunan Derajat berada? Kompleks pemakaman Sunan Derajat berada di daerah perbukitan yang ada di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Daerah tersebut biasanya disebut dengan Dalam Duur. Di kompleks pemakaman tersebut tidak hanya terdapat makam Sunan Derajat saja, namun juga terdapat beberapa makam lain dari para wali, santri, ulama, dan tokoh masyarakat pada saat itu. Sunan Derajat juga meninggalkan sebuah masjid yang terletak satu kompleks dengan pemakaman beliau. Masjid tersebut merupakan masjid yang dulunya digunakan oleh Sunan Derajat untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Sampai saat ini masjid tersebut masih terawat dengan baik dan terjaga keasliannya. Meskipun masjid tersebut sudah pernah mengalami pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat.